Shalom teman-teman pra remaja. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih boleh sekolah minggu. Meskipun masih dari rumah masing-masing secara virtual, tapi aku bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan buat melakukan ibadah dari rumah kita masing-masing. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk menyiapkan hati, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bersyukur ya Bapa buat kesempatan yang boleh Engkau berikan, sehingga Tuhan Yesus melalui teknologi yang Engkau berikan kepada kami masih boleh bertemu satu sama lain melalui virtual ya Bapa. Kami bersyukur melalui berkat yang boleh Engkau berikan, kami masih boleh beribadah pada hari Minggu ini. Engkau yang memberkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ya Bapa kami boleh mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang mau berkati juga ya Bapak setiap teman-teman yang mendengarkan dari rumah masing-masing, agar mereka boleh mempersiapkan hati dan agar hati kami semua boleh siap ya Bapak untuk menjadi tanah yang subur, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, firman tersebut boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu saja Tuhan Yesus Kristus kami udah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini untuk memulai sekolah minggu kita, aku mau ajak semuanya untuk bersuka cita, memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bagaikan Air.
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk menyiapkan hati, ambil sikap teduh. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom teman-teman para remaja. Hari ini kita belajar firman Tuhan lagi yuk. Tema kita hari ini adalah salam damai. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum ya salam damai itu apa? Salam damai adalah ungkapan kesediaan kita untuk hidup damai dengan sesama. Nah, biasanya salam damai ini kita dengar ketika kita sedang beribadah di gereja. Salam damai ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita yakin bahwa Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni dan berdamai dengan sesama. Karena pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita atas dosa kita adalah alasan kenapa kita harus memberikan pengampunan kita kepada sesama. Nah, adik-adik, sebelum kita perdalam belajar tentang salam damai, kita mau membuka Alkitab kita. Kita mau buka di 1 Yohanes 2
ayat 1 sampai dengan 11. Pembacaan firman ini atau pembacaan Alkitab ini dibantu oleh Kak Boas ya. Silakan Kak Boas. Adik-adik pra remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita bacakan secara bersama ya. Di sini ada dua judul, yaitu Kristus pengantar kita dan perintah yang baru. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dan mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru yang juga kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab pegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia memuji saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa memuji saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, pada ayat 1 sampai dengan 2, Yohanes mengakui kelemahan dan keterbatasan manusia, sehingga seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat masih dapat terjatuh dalam dosa. Kita rentan terhadap godaan yang membuat terjatuh dalam dosa. Tapi, kelemahan dan keterbatasan itu bukan alasan kita untuk terus hidup di dalam dosa. Melalui Tuhan Yesus, kita menerima kasih dan pengampunan sehingga dosa kita ditebus dan kita didamaikan dengan Allah. Artinya, sekalipun kita terjatuh dalam dosa, kalau kita mengakui dosa dan berbalik kepada Allah, kita akan mendapatkan pengampunan dan perdamaian. Teman-teman, berbalik kepada Allah artinya hidup di dalam Allah dan menolak untuk terus hidup di dalam dosa. Bagaimana cara hidup di dalam Allah? Kita harus mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Bukan sekedar omongan saja, tapi harus ada aksi nyata yang dilakukan dalam kehidupan kita. Dan jadikan itu sebuah gaya hidup. Yohanes mengatakan hidup di dalam Allah berarti hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan teladan dari cara hidup di dalam Allah. Hidup dalam Allah berarti menerapkan kehidupan Tuhan Yesus sebagai gaya hidup sehari-hari. Jadi, Tuhan Yesus merupakan bukti nyata kasih Allah kepada dunia ya, karena melalui Tuhan Yesus seluruh dunia diperdamaikan dari segala dosa. Kasih Allah adalah dasar dari pengampunan perdamaian yang diberikan kepada kita. Kita harus hidup dengan mengasihi sesama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan hal tersebut, kita dapat mewujudkan hidup damai dengan sesama kita. Nah, teman-teman, dalam tata ibadah terdapat 2 penempatan salam damai. Yang pertama, dalam liturgi perjamuan kudus. Sebelum pemecahan roti, jemaat diajak untuk mengucapkan doa Bapa Kami. Yang kedua, dalam liturgi ibadah minggu. Setelah umat atau jemaat berdamai dengan Allah, dalam bagian pengakuan dosa dan berita anugerah,
jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan perdamaian dengan sesama. Walaupun penempatan salam damai berbeda, tapi memiliki arti yang sama, yaitu sebagai simbol tindakan untuk menciptakan hidup damai dengan sesama. Yang paling penting adalah makna yang dinyatakan dalam tingkat tersebut, yaitu kasih dan perdamaian. Hidup saling mengasihi berarti hidup dalam damai dengan sesama. Kita telah diampuni dengan Allah. Seharusnya kita harus mengampuni orang lain dan hidup dalam damai. Seperti kita, orang lain di sekitar kita juga rentan terhadap dosa dan dapat melakukan kesalahan. Jadi, pendamaian dengan Allah akan membuat kita berdamai dengan sesama, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Teman-teman pra-remaja, seringkali kita berselisih dengan teman kita atau berselisih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar untuk dapat berdamai dengan sesama. Salam damai bukan sekedar ritual ya, melainkan simbol kesediaan kita untuk hidup damai dengan sesama, yaitu mengampuni dan saling mengasihi di dalam kehidupan sehari-hari. Maafkan dia. Suatu hari saat pulang dari sekolah, tingkah si bungsu, Ana, tiba-tiba menjadi pendiam, murung dan lesu. Sang ibu yang melihat sikap anaknya merasa heran, lalu bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa mukamu sedih begitu?" Setelah terdiam dan ragu-ragu sejenak, akhirnya si bungsu pun bercerita. "Aku lagi kesel sama si Tina, Bu. Masa dia memfitnah aku padahal dia kan temanku?" Ibunya dengan sabar mendengarkan cerita putrinya. Ana melanjutkan ceritanya. "Jadi tadi teman sekelasku, si Nita, dibikin nangis sama si Tina, Bu. Terus si Tina dipanggil ke ruang guru. Di sana dia bilang kalau aku yang ngajarin dia semua itu. Akhirnya aku sama Tina dikasih hukuman bersihin kelas hari ini, Bu." Si bungsu pun mulai menangis mengasihani dirinya sendiri. Ibu menghiburnya dan berpikir masalah ini akan segera selesai. Namun ternyata beberapa hari kemudian, kasus itu masih berlanjut. Ana mengadu pada ibunya lagi dengan nada marah. "Bu, nggak adil banget, Bu. Si Tina sekarang menyebarkan gosip kalau aku tukang fitnah. Terus teman-teman sekelas semuanya jadi musuhin aku. Malah mereka bilang aku harus minta maaf sama si Tina, Bu. Nggak adil, Bu. Aku nggak mau minta maaf sama Tina, kan dia yang salah." Ayahnya kali ini ikut mendengarkan. Dengan bijak, ayah berkata, "Ana, pertengkaran sesama teman itu kadang memang terjadi. Ayah juga kadang-kadang bisa kok bertengkar sama ibu atau teman akrab ayah. Tapi jika kedua pihak sama-sama merasa benar, lalu bagaimana? Selamanya tidak bisa selesai kan? Salah satu pihak mesti mengalah baru bisa selesai. Jika kamu mengalah duluan, maka kamulah pemenangnya. Karena mengalah itu tidak mudah. Mengalah itu sangat susah. Mereka yang bisa berlapang hati mengalah, itulah yang menang." Ana terdiam mendengar nasihat ayahnya ini. Lalu ia berkata, "Tapi ayah, kenapa aku mesti mengalah dan minta maaf? Padahal bukan aku yang salah. Kemarin bahkan Tina bilang dia nggak akan mau ngomong lagi sama aku kalau aku belum minta maaf sama dia. Katanya aku yang mempengaruhi dia untuk mengata-ngatai Nita." Ayah tertawa lebar mendengarnya. "Iya, Ana, ayah mengerti. Memang meminta maaf kalau kita merasa kita benar itu sangat sulit. Tapi apalah ruginya untukmu? Jika kamu merasa benar di dalam hati, itu sudah cukup. Ayah lihat beberapa hari ini mukamu murung sekali dan kamu jadi tidak pernah tertawa. Ayah ingin gadis ayah yang ceria kembali lagi menjadi ceria. Nah, cobalah untuk minta maaf sama Tina. Nanti kamu boleh lihat hasilnya bagaimana." Ana mendengarkan ayahnya. Ia merasa tertantang. Akhirnya,
Ia berkata, Baiklah ayah, mari kita coba lihat hasilnya. Bagaimana kalau aku minta maaf duluan, walaupun aku tidak salah? Keesokan harinya, ayah dan ibu kaget melihat Ana pulang sekolah bersama Tina. Mereka terlihat akrab dan tertawa-tawa. Ibu tersenyum pada Ana, lalu bertanya pada si bungsu. Nah, Ana, coba ceritakan, bagaimana hasilnya setelah kamu minta maaf sama Tina? Ayah dan ibu sudah tidak sabar mau dengar. Ana pun tersenyum pada ibu dan ayahnya. Ide ayah memang hebat. Tadinya aku kesal sekali harus minta maaf duluan sama Tina. Tapi setelah aku minta maaf, tiba-tiba Tina menangis dan memelukku. Dia bilang maafin dia juga karena sudah menyeretku ke masalah dengan Nita. Habis itu entah kenapa aku merasa aku juga harus minta maaf sama Nita. Dan dia dengan tulus mau memaafkan kami berdua. Habis itu teman-teman sekelasku tiba-tiba berubah jadi hangat lagi. Dan mereka berkata aku sangat pemberani, Bu. Sejak itu, si bungsu kembali menjadi anak yang ceria, bersemangat, tidak murung, dan marah-marah lagi, baik di sekolahnya maupun saat berada di rumahnya. Kesalahan orang lain kepada kita, apapun bentuknya, jika terus saja kita simpan di hati, maka itu akan menjadi beban pikiran dan penderitaan dalam hidup kita. Lepaskanlah rasa sakit hati itu dan maafkanlah kesalahan orang lain. Dengan begitu akan membawa kedamaian dan manfaat bagi diri sendiri juga orang lain. Teman-teman, kita harus tekankan kepada diri kita bahwa kebencian dan pertengkaran yang dipelihara akan semakin merusak kehidupan kita. Kita membutuhkan jembatan untuk mendamaikan kita dengan sesama kita, dan jembatan itu adalah Tuhan Yesus yang telah menjadi pendamai bagi kita dengan Allah dan sesama. Perdamaian yang Tuhan berikan itu tidak akan menjadi suatu hal yang berguna ketika kita tidak berdamai dengan sesama. Dalam ibadah memang disimbolkan dengan umat, tapi pada hakikatnya perdamaian itu dilakukan untuk semua orang. So, mulai sekarang kalian harus bisa mengampuni kepada sesama ya, supaya kalian bisa hidup berdamai. Happy Sunday! Oke teman-teman, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa agar firman Tuhan yang dibagikan dan boleh didengar teman-teman, boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. God bless you.